Anak-anak udah di barisan tuh, seru Ani sahabat baikku. Dengan terburu-buru aku mengikat tali sepatuku dan berlari ke arahnya. Dan sebelum memasuki barisan panitia, aku memastikan dulu pakaian yang aku kenakan rapi. Itu karena pembina pramuka sangat rewel. Sedikit tidak rapi akan kena omel. Dan jika membantah sedikit, siap-siap saja akan kena tampar. Aku kemudian memasuki barisan panitia dan mengambil posisi tengah di antara Desi dan Connie. Mereka juga termasuk salah satu sahabatku. Hanya saja dengan Desi, aku sering terlibat perdebatan. Entah karena masalah pelajaran atau kehidupan. Yang jelas banyak di antara teman sekelas kami yang membenci sang juara umum tersebut. Lo udah siapin perlengkapan hiking, Kay? Tanya Desi yang berdiri di depanku tanpa menoleh. Udah dong, tinggal jalan aja. Lo sendiri gimana? Udah siapin kotak obat? Ujarku balik bertanya. Desi hanya mengangguk tanpa menjawab. Miris. Aku benar-benar tidak suka dengannya. Oke anak-anak, perjalanan kita diperkirakan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sebelum berangkat, ada baiknya kita berdoa dulu agar selamat saat perjalanan ya. Seru Pak Agus menggunakan toa. Aku memang tidak terbiasa berjalan jauh. Apalagi dengan jarak sampai 20 km naik turun gunung. Engsel kakiku rasanya mau copot saja. Dan dengan kaki pincang aku masuk ke dalam kelas khusus panitia dan mengikuti penataran pembina. Kadang, aku kagum dengan Pak Agus. Meskipun ia sudah berjalan sejauh itu, dia masih semangat saja mengomeli orang. Oke, jangan ngedumel, tegur Pak Agus. Sementara aku nyengir lalu menunduk. Maaf Pak, ujarku kemudian. Singkat cerita, pukul 12 malam panitia membangunkan seluruh peserta. Di tengah rintiknya gerimis dan hembusan angin yang cukup menusuk kulit, tetap tidak mengurungkan niat kami yang akan mengadakan acara renungan malam, atau banyak juga yang menyebutnya jeritan malam. Mungkin di sini aku yang paling malas, karena jujur untuk berdiri saja kakiku sudah sangat sakit. Apalagi untuk berjalan ke pos jagaku yang jaraknya sekitar 500 meter tepat di belakang pemakaman dan di depan perkebunan. Oke, aku bantu jalan ya, ucap Ardi alumni di sekolahku yang sontak membuatku mendelik lalu menggeleng. Jujur saja aku memang tidak pernah menyukainya. Sekalipun secara belak-belakan di tempat umum dia pernah mengatakan menyukaiku. Namun, hal itu sama sekali tidak membuatku simpati padanya. Aku justru semakin membencinya. Terutama saat dia ikut acara yang seharusnya ia tidak perlu datang karena memang tidak diperlukan. Ani, bantu gue dong, rengekku. Ani pun kemudian memapahku berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi oleh senter yang kami bawa. Sesekali aku hampir saja terjatuh. Sementara tubuhku semakin menggigil bukan hanya karena angin malam, tetapi sebagian pakaianku memang sudah basah terkena air hujan. Pakai jaketku saja, Ke? Ujar Ardi menyarankan.
Gak usah, gak butuh, jawabku ketus. Jangan galak-galak gitu sama mantan. Ejek Ricky yang berjalan di samping kiriku, yang sontak membuatku melotot lalu memukul bahunya karena kesal. Gua sama dia gak pernah pacaran. Kita pasang lilin di sini aja ya. Ujarku sembari melepaskan rangkulan tangan Ani lalu menempelkan sebuah lilin di bawah pohon. Setelah memastikan lilin itu tidak akan padam terciprat air hujan, mataku kemudian menyipit memperhatikan sebuah batu putih berukuran besar yang ada di semak-semak. Astaga, ujarku kaget. Aku langsung terjengkang saat melihat batu itu menoleh ke arahku. Entah itu batu atau setan dan sejenisnya, aku tidak mau mencari tahu. Cepat-cepat, aku pun kemudian berdiri dan menyeret Ani untuk pergi. Ani, tadi lo lihat gak? Tanyaku gemetaran. Nampak Ani mengangguk lalu semakin mempercepat langkahnya. Singkat cerita, setibanya kami di pos, kelompok kami yang terdiri dari 3 kelompok dipecah menjadi 2. Aku, Ricky dan Rahmat kami semua bersembunyi di sebuah batu besar di depan pemakaman. Sedangkan Ani, Susi dan Ardi bersembunyi di perkebunan. Dan di sana Susi menyamar menjadi kuntilanak. Singkat cerita, setelah setengah jam kami jongkok di sana, satu persatu peserta berjalan melewati pos kami. Ada yang hampir salah jalan. Ada juga yang menjerit histeris saat melihat pocong dan kuntilanak jadi-jadian. Bahkan Asep, ia nyungsep ke kebun saking kagetnya melihat sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih yang memanggil namanya Liri. Hingga tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang meniup tengkukku. Jantungku kemudian berdegup tidak karuan. Aku pun perlahan memberanikan diri untuk menoleh. Kosong. Tidak ada seorang pun di belakangku. Aku menyorotkan senter yang aku pegang ke arah pemakaman. Tidak ada apa-apa. Kemudian aku pun berusaha positif thinking dengan mengatakan pada diri sendiri jika itu hanya perasaanku saja. Namun, saat aku mencoba fokus kembali menatap ke depan, lagi-lagi ada seseorang yang meniup tengkukku. Perasaan gue gak enak, Ki. Aduku pada Ricky penuh ketakutan. Ricky menoleh. Ia lalu memberi isyarat untuk diam. Dan aku pun menurut. Namun, tiba-tiba aku mendengar ada seorang wanita yang menjerit tepat di belakangku. Dengan cepat aku menoleh dan menyorotkan senterku ke segala arah. Dan masih tidak ada apa-apa. Namun anehnya saat aku kembali meluruskan pandanganku ke depan, suara tadi kembali terdengar. Bahkan terdengar sedang menangis memilukan. Ki, kalau setannya muncul gimana? Tanyaku panik. Aku kemudian merapatkan tubuhku pada Ricky. Selama kita nggak ganggu mereka, gue yakin mereka nggak bakalan usil. Ujar Ricky. Ia berusaha menguatkanku. Aku mengangguk cepat. Dan tinggal beberapa peserta lagi kami akan terbebas dari tugas ini. Kumpul-kumpul. Nela hilang. Nela hilang.
teriak Pak Agus saat melewati pos kami. Serempak kami keluar dari tempat persembunyian. Semua panitia dan peserta dikumpulkan di lapangan sekolah. Pak Agus tampak tidak memberi kami izin bernegosiasi sekalipun hujan kini turun semakin deras. Beberapa panitia terkena tamparan karena dianggap tidak becus mengawasi salah satu adik kelas kami. Beruntungnya di kelompokku hanya Ani dan Ricky yang kena tampar. Aneh, Nela yang 1 jam lalu sudah melewati pos kami. Ia belum sampai di pos selanjutnya. Awalnya kami pikir itu hanya akal-akalan para guru untuk mengerjai para panitia. Namun tidak lama kemudian kami sadar bahwa Nela memang benar-benar hilang. Singkat cerita, pukul 2:30 pagi aku meminta Ani dan Koni mengantarku ke toilet sekolah. Toilet sekolah terkenal sangat angker. Penjaga sekolah kami sering menemukan kejadian aneh saat melewatinya untuk mengecek inventaris sekolah saat malam. Ia pernah mendengar suara seorang gadis yang menangis di sana, tapi saat pintu toilet itu dibuka, suara itu lenyap. Dan itu bukan sekali 2 kali terjadi, melainkan sudah sering. Loh, kok lampunya nggak nyala? Gumamku. Toilet guru aja, Ke. Nggak apa-apa kok. Saran Koni. Aku pun mengangguk. Kami kemudian kembali berjalan menuju ruang guru. Sesampainya di sana, saat kami membuka pintu, lampunya memang sudah menyala. Ruang guru di sekolah kami memang cukup luas. Di dalamnya juga terdapat ruangan untuk menyimpan barang-barang sekolah atau bisa juga disebut gudang. Saat malam hari jarang ada orang yang berani membuka pintu gudang karena Pak Ervan dan beberapa orang yang pernah membukanya sering menemukan kejadian yang sama anehnya. Benar, saat mereka sedang ada di ruang guru, mereka sering mendengar suara bising dari arah gudang. Bahkan terdengar suara orang menjerit, menangis, menggedor-gedor pintu minta dikeluarkan. Namun anehnya, saat dibuka gudang itu ternyata kosong. Cerita dari kakak kelasku yang pernah aku dengar juga lumayan menakutkan. Tukang kebun sekolah kami pernah ada yang kesurupan dan langsung sakit parah saat membuka pintu gudang itu. Tubuhnya kesurupan dan meminta sesajen. Keluarganya kemudian memenuhi apa yang diinginkan jin tersebut. Dan setelah itu kesehatannya memang semakin membaik. Namun 3 hari kemudian ia kembali kesurupan. Badannya panas dan ia langsung meninggal. Entahlah kejadian itu nyata atau tidak, tapi banyak yang bisa menjadi bukti bahwa SMK tempat kami bersekolah memang angker. Terutama saat malam hari. Ada juga cerita Pak Ahmad, tukang kebun kami yang sedang melamun saat membuat taman, dia tiba-tiba kesurupan dan meninggal. Namun, apapun kejadiannya, tentu nyawa seseorang tetap ditentukan oleh Tuhan. Entah dengan cara apapun dia meninggal, semuanya memang sudah ditentukan dan pasti akan terjadi. Dan beruntungnya, malam itu aku tidak menemukan hal-hal aneh yang sebelumnya pernah aku dengar itu. Keesokan paginya keadaan semakin ribut setelah salah satu siswa menemukan Nela tertidur di selokan belakang sekolah. Dan beruntungnya saat itu selokan sedang kering. Nela bilang, saat di dalam perjalanan menuju pos 6 dia bertemu dengan seorang bapak-bapak berbadan tegap. Lantas, Nela diminta mengikutinya. Anehnya, saat itu Nela tidak bisa menolak dan setelah itu Nela tidak ingat apa-apa lagi.
Jadi, kali ini pelajaran apa lagi yang lo dapat, Ke? Tanya Nabila. Aku meneguk teh manis hangatku lalu menopang dagu. Sementara seisi kantin mulai penuh oleh para siswa-siswi yang hendak sarapan. Yang gue tahu setiap makhluk memerlukan ketenangan gak mau diganggu, karena mereka juga punya privasi. Ujarku sembari tersenyum lalu berpikir sejenak. Zaman memang udah modern, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya dan menganggap makhluk halus itu nggak ada atau tahayul. Mereka itu ada, cuma emang nggak bisa dilihat mata biasa. Sadar nggak sih lu? Semalam kita terlalu ribut. Kita nggak dengerin saran warga yang bilang nggak boleh terlalu ribut. Iya, pas kita ke warung depan kan si teteh warung udah ngingetin ya, Ke? Ucap Cinta, dan aku pun mengangguk cepat. Bukan cuma dia, bahkan Pak RT sini juga udah ngingetin kan? Cuman emang karena kita terlalu bandel saja, jadinya si Nela diculik deh. Kita beruntung karena setannya cuma ngerjain doang, dan si Nela bisa balik. Gimana kalau hilang? Kita mau bilang apa sama orang tuanya? Tanyaku pada semua temanku yang duduk bersama aku. Tuhan masih sayang sama kita, Ke? Ucap Koni. Intinya, mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Menjaga ketenangan itu wajib, karena yang tinggal di dunia ini bukan cuma kita, tapi juga ada makhluk lain seperti jin dan sebagainya. Ujarku. Oke, Bu Guru. Jawab semua teman-temanku kompak sembari tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bisa menggembungkan pipiku sebal lalu mulai melahap mie goreng pesananku.